di Denpasar. Sekretaris DPD Perbarindo Bali, Ketut Komplit mengatakan, kegiatan pelatihan refreshment pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dilaksanakan untuk menjalin komunikasi antar komisaris dan Dewan Pengawas. Pelatihan ini juga bertujuan meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris BPR. Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan termasuk memberikan nasihat kepada direksi BPR. Setelah mengikuti pelatihan, Dewan Komisaris BPR bisa melakukan tugas pengawasan secara optimal, termasuk memberikan hasil output yang baik. Output yang diharapkan BPR meliputi kinerja baik, dipercaya masyarakat, pemegang saham bisa menerima dividen, dan operasional BPR diterima OJK. Dalam fungsi pengawasan, Dewan Komisaris melihat dan mengawasi kebijakan strategis yang diambil direksi. Memberikan hasil output yang baik. Output yang baik adalah BPR itu berkinerja baik, kemudian dipercaya oleh masyarakat, kemudian pemegang saham itu happy menerima dividen, dan OJK juga tidak masalah atau bisa diterima oleh otoritas jasa keuangan. Nah, dalam melaksanakan fungsi pengawasan itu, Dewan Komisaris melihat di awal itu adalah tentang kebijakan atau policy yang dibuat oleh direksi, terutama yang kaitan dengan RBB, rencana bisnis bank, hal-hal yang sifatnya strategis. Nah, itulah yang dikaji oleh Dewan Komisaris, kemudian akan menghasilkan output untuk rekomendasi maupun nasihat kepada direksi. Nah, sehingga harapannya adalah dengan adanya pengawasan itu, risiko BPR bisa diminimalkan, bisa dikelola dengan baik, tidak menyebabkan BPR itu high risk risikonya. Deputi Direktur Pengawasan Bank 1 Otoritas Jasa Keuangan OJK Wilayah 8 Bali Nusra, Armen, membuka pelatihan refreshment pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dalam kesempatan tersebut, Armen mengatakan Dewan Komisaris memiliki fungsi yang strategis dalam industri BPR dengan tujuan membawa kinerja BPR menjadi lebih baik. Armen meyakinkan pelatihan ini bisa menyegarkan kembali tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga berwenang memastikan direksi menetapkan target yang realistis dan membuat rencana bisnis, serta memastikan sistem pengendalian intern berjalan dengan baik. Untuk pengendalian internal yang baik itu kan misalnya terkait dengan kecukupan SDM, kecukupan apalagi struktur organisasi, kecukupan SOP, kecukupan review dari independen SKI-nya. Nah, ini tugas-tugas komisaris ini kan sangat strategis sekali. Jadi dengan ada pelatihan ini merefresh lagi para komisaris untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebaik-baiknya. Pelatihan refreshment pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris diikuti Dewan Komisaris BPR Sebali berlangsung selama sehari. Joko Andika, Bali TV. Yayasan Bali Kasih bekerja sama dengan PT Pertamina TBBM Manggis untuk menggelar penyerahan bantuan CSR dari PT Pertamina TBBM Manggis kepada kelompok nelayan Tanah Ampo. Kegiatan tersebut turut diisi agenda peresmian Koperasi Trimina Manik Segara. Yayasan Bali Kasih bekerjasama dengan PT Pertamina untuk melakukan penyerahan CSR PT Pertamina dan peresmian Koperasi Trimina Manik Segara dilaksanakan di Banjar Dinas Tanah Ampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Koperasi Trimina Manik Segara ini merupakan koperasi khusus nelayan, sehingga diyakini koperasi ini berpeluang untuk cepat maju. Tujuan dibentuknya koperasi ini adalah mensejahterakan masyarakat nelayan. Ketua Yayasan Bali Kasih, Gede Suwarta, menyatakan peresmian Koperasi Mina Manik Segara merupakan upaya meningkatkan taraf kehidupan nelayan. Koperasi ini merupakan pondasi untuk masyarakat nelayan yang diharapkan bisa mendapatkan pendapatan yang baik. Apabila koperasi ini sudah berjalan, nantinya peluang-peluang yang ada, misalnya hasil tangkapan ikan yang dibeli sangat murah, akan diolah sendiri. Meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan. Biasanya kalau masyarakat nelayan itu kan biasanya terpinggirkan itu. Nah, kita lihat potensi ini sangat besar sekali. Nah, yang kedua, kenapa kita harus membentuk koperasi? Ya karena koperasi adalah fondasi untuk masyarakat nelayan itu bisa bekerja lebih baik, bisa mendapatkan income yang lebih baik. Gitu. Dengan koperasi itu, ya segala yang tidak mungkin akan bisa kita laksanakan. Supervisor ASSE Pertamina TBB Manggis, Gatra Wigatama, menyatakan pemberian bantuan ini nantinya akan terus dipantau, sehingga nantinya bantuan yang diberikan kepada masyarakat bisa menyesuaikan. Koperasi nelayan tersebut didirikan untuk membantu meningkatkan pendapatan nelayan di Banjar Tanah Ampo. Koperasi Trimina Manik Segara dibentuk oleh 3 nelayan.
Saya sampaikan dari Pertamina artinya memfasilitasi teman-teman di sini. Kita bekerja sama dengan Yayasan Bali Kasih untuk membuatkan koperasi, kemudian kita memberikan bantuan jaring. Artinya ini nantinya ke depannya akan tetap kita monitor, menjadi fondasi buat teman-teman nelayan di sini. Nanti kita lihat dalam jangka waktu 1 tahun ini program mereka seperti apa, kemudian nanti juga kita monitor kebutuhan mereka apa. Nanti dengan itu kita bisa berikan bantuan-bantuan ke depannya yang disesuaikan dengan kebutuhan sama teman-teman nelayan di sini. Ini kita berangkat dari koperasi nelayan. Ini memang koperasi nelayan untuk membantu pendapatan nelayan di Tanah Ampo. Kebetulan Tanah Ampo ini ring 1 kita. Nanti pengembangannya seperti apa, masyarakat inginnya seperti apa, kita ikut. Yang jelas kita akan terus monitor kebutuhan masyarakat di masyarakat nelayan Tanah Ampo ring 1. Kedepannya, keberadaan koperasi Trimina Manik Segara akan terus dikontrol hingga nantinya masyarakat bisa berdiri secara mandiri. Dalam kegiatan tersebut diserahkan secara simbolis jaring untuk para nelayan. Agung Ria dan Agus Sudatmika, Bali TV.